Halo Sobat Malang Times dan Jatim Times dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya di Times Talk, solutif dan mencerahkan. Di episode kali ini kita masih akan bincang-bincang seputar perpolitikan di Kabupaten Malang. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Sam HC namanya. Beliau sudah banyak dikenal oleh masyarakat Kabupaten Malang. Langsung saja kita say hello dengan beliau. Halo Sam, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, semua pemirsa Malang Times maupun yang live di Instagram dan YouTube-nya Malang Jejak. Salam kenal dan selamat bertemu kembali. Terima kasih undangannya untuk Malang Times. Terima kasih. Tadi kesini naik apa? Oh, motor. Oke, naik motor masih tetap ya? Iya, tetap. Jadi saya suka sesuatu yang sifatnya apa? Free. Oke. Naik motor itu lebih free daripada mobil. Oke, lebih suka naik motor. Tadi perjalanan ke sini dari Kasembon berapa jam, Pak? 45 menit. 45 menit nyampe sini. Ya. Lumayan ya. Ini anak muda pasti kalah ini kalau balapan sama-sama aja. Oke, Sam langsung aja. Ini maju sebagai bakal calon Bupati Malang. Kenapa? Alasannya maju sebagai bakal calon Bupati Malang. Jadi gini, saya koreksi, saya dimajukan. Oke. Jadi dari awal, jadi saya sudah pensiun. Jadi di usia 40 saya pensiun, mengambil pensiun dini. Dan saya menggarap tugas saya mencetak generasi selanjutnya ya di Kasembon. Nah, kita ada yayasan sejak tahun 2012 kita dirikan sana, Gerak di Edukasi Masyarakat Pemberdayaan Ekonomi Mikro. Jadi kita menemani petani, peternak, guru, madrasah dan sebagainya, kita ada di sana ya. Nah, kemudian sekarang ada pesantren tahfidz. Nah, kemudian ada sekolah bisnis God Management School di sana. Jadi sekolah untuk mencetak entrepreneur dan profesional. Nah, kemudian di usia 40 saya pensiun setelah ada perjalanan yang panjang dari bawah. Nah, kemudian dari situ tokoh-tokoh Malang, salah satunya Mas Anto Bareng, akhirnya meminta, sebetulnya permintaan keberapa untuk awakmu kudu meneri Kabupaten Malang. Nah, dari situ perjalanannya sangat panjang, dari UKM, Aremania, kemudian dari guru, dari petani, dari peternak, semuanya bersuara sama gitu. Karena kita kehilangan figur, yang kedua kehilangan teladan, yang ketiga ya apa ya, kalau saya pribadi yang nyawang gitu, per 5 tahunan kita itu posisinya tidak bergerak. Tidak bergerak banyak ya, karena kapasitas pimpinan kita seperti itu ya. Itu jadi akhirnya diterima dengan istikharah waktu itu, dengan istikharah yang panjang, akhirnya ketemu jalannya. Nah, karena gini, saya sudah pensiun, jadi kalau dulu kerja 100%, keseharian saya memikirin pekerjaan 100%. Nah, sekarang tinggal 10% dan 90%-nya kerja sosial, termasuk Malang Jejak. Malang Jejak ini pekerjaan sosial, sehingga di banner di apapun kita umumkan bahwa saya tidak butuh digaji kalau kerja sosial gitu kan. 100% gaji bupati kita hibahkan kembali. Yang kedua, ini biayanya kan gede. Ya, biayanya besar sekali. Nanti ya apa, ditaruh langit dibuat ibadah. Jadi kalau ibadah, kalau di agama kita di Islam itu ada namanya ijtihad. Jadi kita merubah untuk sesuatu yang baik ya. Gak berhasil pahala siji, berhasil pahala luruh. Jadi tidak ada berakhir dengan kecewa. Jadi sempat dilamar sama beberapa orang berapa kali sampai akhirnya tahun ini maju. Bukan, jadi gini, ada beberapa lamaran yang jabatannya tidak hanya di politik saja. Ya, sebetulnya ada beberapa dan saya gini, jadi ada titik balik ketika saya harus menghibahkan diri saya. Jadi untuk masyarakat, karena gini ya, buat apa berkekayaan jika terpisah dari derita lingkungan? Nah, sekitarnya melarat tapi kita nggak melakukan apa-apa. Yang kedua, buat apa berilmu jika sampai hari ini kita masih bisu? Jadi kayak apa pinter kalau pinter dewe? Itu yang membuat saya pensiun, dan akhirnya di pensiun itu ada banyak tawaran selain
pekerjaan sosial tetap saya, bina UKM, jadi motivator, kemudian ke universitas-universitas untuk jadi motivator di sana. Ya. Mungkin apa yang perlu dibenahi di Kabupaten Malang ke depan? Muakeh, Mbak. Salah satu contohnya mungkin, Pak? Salah satu contoh, sistem. Satu aja. Ya. Jadi ini kita bicara kalau kita harus ya meletakkan apa sih nyawone ya sebuah. Jadi gini. Lek ono perusahaan bangkrut, ya, sing salah duduk karyawane, tapi manajemen. Nah, kalau ada daerah tertinggal, sing salah duduk masyarakat, tapi manajemen. Nah, manajemen perusahaan tertinggi diwakili direktur, manajemen kabupaten tertinggi diwakili oleh bupati. Nah, ini yang mimpin bukan orang manajerial, tapi wong politik. Ada orang politik yang bisa berkemampuan manajerial, tapi ada orang politik yang memang murni dia adalah politisi. Jadi itu jadi salah satu alasan maju secara independen, nggak mau ikut campur dengan adanya. Jadi gini, saya itu out of the box dari kecil. Ya, sing wakeh wong kebanyakan orang ngalor aku mendingan gitu. Ya. Gitu. Jadi walaupun misalkan trial errornya itu ya kadang salah, kadang benar dan sebagainya, tapi saya suka dengan idealisme yang kita letakkan. Nah, salah satu perjuangan kita yang hari ini lewat jalur independen itu karena ya posisi kita ingin out of the box, keluar dari oligarki yang ada, idealisme yang ditanam. Tapi optimis gitu. Pak, kebanyakan kan maju secara independen itu sulit dalam tanda kutip dan lain sebagainya karena kita kenyataannya seperti ini. Nah, itu gimana? Iya, jadi ngene lho, ono sing lek ndek Surabaya karo ndek Malang. Ono wong mani independen iki wong gendeng. Ya. Iya. Urat takutnya sudah putus. Nah, khusus takut bagi saya tidak ada tempatnya. Ya, selama berhadapan dengan makhluk atau berhadapan dengan sistem. Ya, selama kita besar, selama kita benar, maka insya Allah kita tidak akan mundur sejengkal pun. Ya, jadi gini loh Mbak, jadi sampai misalnya kebahagiaan itu, ya, saya biasa mengukur gitu. Kebahagiaan itu tingkatnya, itu bergantung cara mencapainya. Itu misalnya sampai disik naksir seseorang, kan? Ternyata sing ditaksir langsung gelem ya mau kebahagiaan kurang jos ya. Tapi ketika misalnya ngangel jendela pacar lah nyolek iki golek ini akhirnya kena juga. Nah, itu tingkatannya itu sama dengan perjuangan. Ya, andaikan Republik Indonesia mungkin ya dulu itu kita tidak melalui peperangan lah, tidak ya mungkin kemerdekaan sebuah hadiah kan ya nilainya akan berbeda dengan perjuangan yang dilakukan. Nah, ini Malang Jejeg juga begitu. Gak apa-apa kita ngelawan arus mainstream yang ada. Aku seneng. Jadi itu tantangan gitu. Lu arek Malang kudu ngono lho, arek Malang kehilangan boy sih. Tapi banyak tawaran nggak sih dari parpol yang mulai mendekati? Nah, gini, kalau tawaran dan sebagainya sih nyimpen manajemen. Saya tidak urusan dengan itu. Jadi sama sekali nggak ngurus itu. Saya tidak mau karena gini, aku kok downgrade. Saya nanti mengalami degradasi, ya, degradasi pemikiran, degradasi ini ketika aku melok di gunung. Jadi saya profesional di pekerjaan saya profesional dimanapun saya profesional. Tapi kalau secara pribadi seandainya dilamar oleh salah satu parpol gitu? Gini, sampai hari ini saya tidak kepikiran untuk itu. Ya, sampai hari ini saya tidak. Kami Jejeg ada di jalan kita. Berarti nggak ada komunikasi dengan parpol sama sekali, baik itu secara individu atau... Sampai hari ini ke saya individu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Bertemu dengan tokoh A, tokoh B, tokoh C? Kalau bertemu tokoh iya. Mereka datang ke rumah, tapi bukan saya yang datang ke mereka. Mereka yang datang ke rumah. Datangin jenengan. Banyak berarti Pak ya? Ada banyak. Sepertinya udah mulai pingin gandeng gitu. Kalau saya sampai hari ini Jejeg itu tetap independen. Jadi kami saya tidak juga. Jadi gini Mbak, bagi saya jabatan bupati itu jabatan apa ya? Nggak ada artinya. Saya sudah melampaui jabatan banyak. Mulai dari bawah, dari mekanik, dari staff, supervisor, manajer, direktur, CEO. Wes mari, sudah rampung, apalagi yang mau dicari. Ya,
Oke, siap. Teman-teman, kita lanjut di segmen berikutnya. Ada banyak hal menarik dari Sam Haji.